Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang seorang anak bernama Arjun yang bermimpi bisa bermain skate dan menjadi skater handal. Berasal dari keluarga miskin, Arjun tidak bisa membeli sepatu roda impiannya. Dia pun dibantu oleh teman-temannya membuat sepatu roda dari barang-barang bekas. Cerita perjuangan Arjun mengejar mimpinya merupakan cerita dari film yang berjudul Hawa to Hawaii yang dirilis pada tahun 2014. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Arjun Harishchandra Wagmare yang sedang berdoa bersama ayahnya. Arjun lahir di keluarga miskin, namun suasana di rumahnya selalu hangat. Suatu hari setelah ayahnya meninggal, Arjun memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hari itu, dia ditemani oleh ibunya mencoba meminta pekerjaan kepada seorang penjual teh tarik. Penjual itu memberitahu tugas yang harus dilakukan, yaitu bersih-bersih, menuangkan teh, mencuci barang, dan menghitung dalam mengambil pesanan. Mendengar banyaknya tugas yang harus dilakukan, ibunya sempat melarang Arjun mengambil pekerjaan tersebut. Namun Arjun dengan lembut meyakinkan bahwa dia bisa melakukannya. Akhirnya, hari itu juga dia pun mulai bekerja. Arjun terus bekerja hingga malam tiba. Dia pikir pekerjaannya akan selesai jika langit sudah gelap. Tapi bosnya berkata, akan ada banyak orang yang datang. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan keluarlah anak laki-laki menggunakan sepatu roda. Sesaat kemudian, anak-anak lain juga datang. Mereka semua adalah anak-anak dari klub skating yang datang untuk latihan. Arjun kemudian mengantarkan teh untuk anak-anak tersebut. Sambil memberikan teh, dia terlihat begitu tertarik dengan sepatu roda yang anak-anak itu gunakan. Setelah itu, semua tiba-tiba heboh ketika melihat seorang pria yang datang menggunakan motor. Pria itu adalah Lucky, pelatih mereka. Saat itu, Lucky datang bersama kakaknya yang tinggal di Amerika. Lucky baru saja mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya terluka, sehingga kakaknya pulang ke India untuk mengurus adiknya itu. Lucky menjelaskan pada anak-anak didiknya bahwa kakaknya adalah tokoh inspirasinya. Kakaknya merupakan skater yang pernah mendapatkan 5 medali emas Asia. Latihan malam itu pun dimulai. Arjun mengamati dengan mata berbinar. Ketika dia mengantarkan teh untuk Lucky, dia berdiri sesaat di samping Lucky sambil memperhatikan anak-anak skater latihan. Kemudian saat dia tengah mengangkut gelas-gelas kosong, anak bernama Burger Badass terjatuh saat latihan. Arjun mendekat dan terpukau dengan sepatu roda berwarna merah milik Burger Badass. Akhirnya, latihan malam itu pun selesai. Setelah membersihkan kedai, Arjun mendapatkan upah bekerjanya lalu pulang. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menyiapkan makan malam untuknya. Tidak lupa, Arjun memberikan uang yang dia dapatkan kepada ibunya. Esoknya, sebelum bekerja, Arjun bertemu dengan teman-temannya. Mereka yaitu Bindas yang menjadi pemulung, Abdul jadi pengrajin manik-manik, Goci bekerja di bengkel, dan Boom yang bekerja menjual bunga. Arjun dan teman-temannya adalah kumpulan anak-anak yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Akan tetapi mereka tidak pernah mengeluh dan masih bisa tertawa di tengah kesulitan hidup yang mereka alami. Arjun menceritakan kepada teman-temannya tentang klub skating yang dia lihat semalam. Katanya sepatu roda yang digunakan berharga ratusan ribu rupiah. Tapi teman-temannya tidak percaya. Menurut mereka, uang segitu bisa digunakan untuk membeli mobil. Untuk membuktikannya, Arjun pun mengajak teman-temannya untuk datang malam nanti agar bisa melihat sendiri. Sementara itu, Lucky terlihat sedang dibujuk oleh kakaknya agar ikut pindah ke Amerika. Lucky harus istirahat total selama 1 bulan untuk memulihkan kakinya. Namun Lucky tidak mau.
Dia ingin mengajar anak-anak klubnya untuk persiapan kejuaraan daerah. Meskipun menurut kakaknya, melatih skating anak-anak bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi hal itu sangat berarti bagi Lucky. Malam pun tiba, Arjun dan teman-temannya sudah berkumpul untuk menonton latihan. Saat itu, Gochi menghampiri seorang anak perempuan dan menanyakan harga sepatu roda yang dikenakan. Anak perempuan itu menjawab harganya Rp30.000. Namun Gochi salah kira, dia pikir harganya Rp30. Dia sampai berkata jika Arjun mau, dia akan mencarikannya. Saat Lucky sedang memberikan arahan, tiba-tiba seorang perempuan datang menghampirinya. Perempuan itu bernama Pragya Nanda, kakak dari orang yang terlibat kecelakaan dengan Lucky. Lucky menjelaskan bahwa itu bukan kecelakaan sederhana seperti yang Pragya pikirkan. Anak-anak didiknya mungkin bisa terbunuh karena adik Pragya yang menyetir dalam keadaan mabuk. Pragya sendiri tinggal di luar negeri sehingga dia pikir adiknya mengalami kecelakaan biasa. Lucky lalu memberitahu bahwa pengacara Pragya sudah menghubunginya dan menawarkan sejumlah uang. Mendengar penjelasan tersebut, Pragya meminta maaf. Dia tahu adiknya salah, tapi dia meminta agar adiknya diberi kesempatan kedua. Akhirnya, Lucky membatalkan tuntutan pada adik Pragya sehingga bisa bebas dari penjara. Hari berikutnya, Boom menghampiri Gochi di tempat kerja untuk mengajaknya pergi. Dia berbohong pada bos Gochi bahwa ayah Gochi meninggal dunia. Gochi kemudian meminta uang Rp30 pada bosnya. Dia berkata bosnya bisa memotong dari gajinya nanti. Selanjutnya, mereka menjemput Abdul, Bindas, dan Arjun. Setelah itu, mereka pergi ke toko olahraga untuk membeli sepatu roda. Pertama kali mereka masuk, penjual mengira mereka hendak mengemis. Lalu Gochi dengan percaya diri memberikan uang sambil berkata dia ingin membeli sepatu roda. Penjual tersenyum kemudian mengambil kotak sepatu roda yang mereka tunjuk. Alangkah terkejutnya mereka karena ternyata harga sepatu rodanya Rp25.000. Tak ada harga yang lebih murah dari itu, mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. तो ₹5 अंडा अंडा बोले तो कितना अर्जुन? ये अपनी चिल्लर उठा और भाग यहाँ से। Malam harinya, Gochi menemui Arjun di tempat kerja dan berkata bahwa dia memiliki ide cemerlang. Saat itu, mereka melihat Lucky tengah memperbaiki sepatu roda yang rusak. Ketika Arjun memberikan segelas teh, Gochi menawarkan untuk membantu memegang dulu sepatu roda yang sedang diperbaiki. Saat itulah, Gochi diam-diam mempelajari bagaimana sistem kerja sepatu roda. Tak hanya itu, dia bahkan memperbaiki sepatu roda tersebut yang membuat Lucky sedikit terkejut. Gochi berencana untuk membuat sepatu roda sendiri. Namun dia butuh bantuan teman-temannya untuk mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Esoknya, perburuan barang-barang bekas untuk membuat sepatu roda pun dimulai. Mereka mengumpulkan berbagai barang seperti sepatu bekas, roda bekas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, barang-barang yang mereka kumpulkan dibawa ke bengkel tempat Gochi bekerja. Gochi meminta bantuan pada orang-orang di bengkel untuk membantunya membuat sepatu roda. Dia menjelaskan kalau rodanya harus bisa berputar selaras dan rapi. Hari itu, semua orang di bengkel bekerja sama menyelesaikan pembuatan sepatu roda tersebut. Setelah jadi, Abdul membuatkan cover sepatu yang full dengan manik-manik. Sedangkan Boom memberikan rangkaian bunga yang semakin mempercantik sepatu buatan mereka. Mereka menamai sepatu tersebut Hawa Hawaii yang artinya sepatu terbang. Mereka meminta Arjun untuk mencobanya. Akan tetapi Arjun berkata dia akan mencoba ketika semua teman-temannya sudah mencoba lebih dahulu. Akhirnya mereka satu persatu mencoba untuk menggunakan sepatu roda tersebut. Tapi tidak ada yang bisa. Mereka selalu terjatuh saat mencoba berdiri sampai mereka kapok tak mau mencoba lagi. Tiba saatnya Arjun mencoba. Dia sedikit-sedikit sudah bisa menyeimbangkan diri.
Meskipun sempat terjatuh, dia terus berusaha latihan sendiri. Setiap menonton latihan, Arjun akan mengamati gerakan yang dilakukan para skater. Dia juga mendengarkan setiap arahan yang diberikan oleh Lucky. Barulah setelah semua pulang dan pekerjaannya selesai, Arjun akan latihan sendiri. Hal itu terus Arjun lakukan selama beberapa hari. Suatu malam, Lucky memberitahu anak-anak didiknya bahwa dia akan pergi ke Amerika selama 1 bulan. Malam itu akan menjadi malam terakhir Lucky melatih. Mendengar itu, Arjun dan teman-temannya langsung mempersiapkan sesuatu. Mereka memasangkan pakaian seperti robot pada Arjun. Lalu kemudian, secara mengejutkan Arjun masuk ke lapangan memperlihatkan kemampuan skating. Semua orang di lapangan begitu terkejut. Lucky yang kakinya masih belum sembuh saja tanpa sadar langsung berdiri. Arjun terus meluncur dengan sepatu rodanya, tapi kemudian dia kehilangan keseimbangan. Untung saja Lucky sempat menangkapnya sebelum jatuh. Ketika penutup kepala Arjun terlepas, Lucky tidak menyangka bahwa ternyata itu adalah Arjun. Lucky begitu terkesan dengan Arjun dan teman-temannya yang berhasil membuat sepatu roda sendiri dengan barang-barang bekas. Melihat semangat Arjun, Lucky memutuskan untuk membatalkan pergi ke Amerika. Dia lalu mengajak Arjun untuk latihan bersamanya mulai besok malam setiap jam 7 malam. Arjun berkata dia tidak bisa. Jam 7 dia masih bekerja. Lucky berkata untuk minta izin pada bosnya dan dia yang akan membayarnya. Tapi Arjun menolak, dia berkata dia mendapatkan uang karena bekerja. Akhirnya Lucky bersedia mengajari Arjun secara privat setelah sesi latihan berakhir dan Arjun selesai bekerja. Sejak saat itu, Arjun selalu disibukkan dengan bekerja dan latihan hingga larut malam. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dia selalu melewatkan makan malam dan langsung tidur. Latihan demi latihan terus dilakukan sampai Arjun berhasil memecahkan rekor waktunya. Malam berikutnya, Lucky meminta beberapa anak didiknya untuk mengikuti latihan tambahan bersama Arjun. Ketika dicoba balapan, Arjun yang belum lama belajar bisa melesat dengan kencang menyalip yang lain, meskipun belum mencapai posisi pertama. Selanjutnya, Arjun juga diajari bagaimana cara lebih cepat untuk mencapai garis finish, yaitu dengan melebarkan kakinya ketika mendekat garis finish. Lucky semakin percaya diri Arjun bisa menang di kejuaraan daerah. हार और जीत के बीच का फासला, the game changer, split. Pada sesi latihan berikutnya, melihat kemampuan Arjun yang luar biasa, anak yang bernama Burger Badas memberikan roda sepatu untuk bisa menambah kecepatan laju sepatu roda milik Arjun. Dia berkata jika Arjun menjadi juara dengan roda pemberiannya, dia akan merasa bangga. Sepatu Arjun sudah selesai diganti dengan roda yang baru. Tibalah hari perlombaan di mana Arjun menjadi salah satu peserta lomba. Tidak lupa, Lucky memberitahu kakaknya bahwa dia pasti akan membuktikan bahwa pilihannya untuk membatalkan pergi ke Amerika demi melatih Arjun adalah hal yang benar. Namun hingga gilirannya dimulai, Arjun belum juga datang. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Lucky menemui bos Arjun untuk menanyakan alamat rumah Arjun. Tinggal di tempat padat penduduk dan kumuh membuat Lucky sedikit kesulitan mencari tempat tinggal Arjun. Sesampainya di sana, Lucky mendapat telepon dari Gochi yang memberitahu bahwa Arjun mengalami demam tinggi dan sedang dibawa ke rumah sakit. Ketika Lucky menyusul ke sana, Arjun masih belum mendapatkan perawatan karena belum mengurus pendaftaran pasien. Dengan menggunakan taksi, Lucky membawa Arjun ke rumah sakit yang lebih besar dan mengurus semuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan Arjun terkena hepatitis berat. Dokter memarahi ibu Arjun yang lalai dalam menjaga anak. Saat dokter bertanya sudah berapa hari Arjun tidak makan, barulah ibu Arjun dan Lucky sadar bahwa selama ini Arjun kelelahan. Arjun terus bekerja dan latihan tanpa henti hingga melewatkan waktu makan. Dokter masih memarahi mereka karena membiarkan Arjun selalu tidur dalam keadaan lapar.
Perasaan bersalah menghantui ibu Arjun dan juga Lucky. Di rumah, nenek Arjun tidak hentinya berdoa untuk kesembuhan Arjun. Selama beberapa hari, Arjun masih belum juga membuka mata. Meski sibuk bekerja, teman-temannya selalu menyempatkan datang setiap hari untuk melihat kondisi Arjun. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Arjun membuka mata. Lucky yang mendapatkan kabar tersebut langsung bergegas datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, teman-teman Arjun memberitahu kalau Arjun terus menangis sejak sadarkan diri. Lucky mencoba menemui Arjun. Betapa terkejutnya dia saat Arjun menangis sambil meminta maaf padanya karena tidak datang ke perlombaan. Arjun merasa sangat sedih dirinya sudah kalah tanpa bertanding. Lucky meminta Arjun berhenti berkata seperti itu. Kejadian yang menimpa Arjun membuat Lucky mengintrospeksi diri. Selama ini dia hanya terobsesi untuk membuat juara tanpa memikirkan siapa Arjun dan bagaimana keadaannya. Dia hanya fokus melatih Arjun dengan keras agar bisa menjadi juara seperti yang dia inginkan. Sedangkan Arjun selain bekerja keras untuk mengejar mimpinya menjadi juara, dia juga masih harus bekerja menjual teh sepanjang hari. Lucky menceritakan semua penyesalannya itu kepada kakaknya. Lucky mulai memikirkan nasib Arjun dan teman-temannya yang tidak sekolah. Suatu hari, Lucky bertanya pada teman-teman Arjun bagaimana perasaan mereka saat melihat anak-anak seusia mereka pergi ke sekolah diantar oleh kedua orang tua. Gochi menjawab, anak-anak itu membawa banyak barang berharga dan mendapatkan makan siang 2 kali lipat, sedangkan orang miskin hanya melihat. Gochi juga berkata, dia dan teman-temannya memang tidak sekolah dan mereka tidak memintanya. Di mana Tuhan menjatuhkan mereka, disitulah mereka tumbuh dan berkembang. Lucky bertanya lagi, apakah mereka memiliki tujuan atau mimpi? Bukannya menjawab, Bum malah bertanya, mimpi apa Lucky semalam sampai memikirkan begitu dalam tentang mereka? Lucky menjawab, dia bermimpi mereka semua bersekolah. Mereka kemudian berkata, mereka memiliki mimpi yang sama yaitu melihat Arjun mendapatkan medali emas. Tapi mimpi itu sudah hancur karena perlombaan sudah selesai. Lucky pun mengatakan kalau mimpi itu belum hancur. Saat ini mereka hanya perlu membiarkan Arjun sembuh lebih dulu. Setelah itu dia akan mempersiapkan untuk kejuaraan daerah. Tiba-tiba Arjun muncul. Dia berkata kejuaraan daerah Mumbai sudah selesai. Lucky pun menjawab, ada 35 daerah di Maharashtra. Formulir atas nama Arjun akan ditulis sebagai perwakilan dari desa Kolzari, daerah Yavatmal, Maharashtra, yang mana belum pernah ada satupun perwakilan dari sana. Semangat mereka pun kembali. Arjun dan teman-temannya ibarat Pandawa. Dulu, Lucky berpikir dia yang akan mengubah hidup anak-anak tersebut. Tapi faktanya dialah yang belajar dari mereka. Baginya, Arjun dan teman-temannya adalah anak kecil tapi dengan hati yang besar. Suatu hari, anak-anak dari klub skating datang untuk menjenguk Arjun. Mereka semua tertawa bersama dan mendoakan Arjun agar cepat sembuh dan segera ikut kejuaraan. Akhirnya, Arjun keluar dari rumah sakit, dia pun mulai mengikuti latihan lagi. Anak-anak yang terpilih untuk berpartisipasi di kejuaraan daerah tidak lagi hanya berlatih di lapangan, namun berlatih di jalan dengan rute yang sudah Lucky atur. Bend down, nice. Stay up, bend down. Singkat cerita, Lucky menyewa sebuah bus untuk membawa rombongan ke tempat perlombaan. Tiba-tiba seseorang terlihat mengikuti bus menggunakan sepatu roda. Dia adalah kakak Lucky. Lucky merasa terkejut sekaligus senang melihat kakaknya kembali ke India untuk mendukung dirinya dan anak-anak. Sesaat sebelum perlombaan dimulai, panitia perlombaan tiba-tiba memanggil Lucky. Ternyata berkas akta kelahiran Arjun salah. Yang diserahkan adalah surat keterangan kematian ayah Arjun. Lucky segera memanggil ibu Arjun untuk meminta berkas yang benar. Untung saja masalah tersebut berhasil diselesaikan sehingga Arjun tidak sampai didiskualifikasi. What is all this rubbish? I can't wait for this boy for this long. आराम से हाँ 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 निकालो निकालो Seluruh peserta sudah menempatkan diri di posisi masing-masing.
Ketika suara tembakan terdengar, Arjun langsung melesat kencang menyalip satu persatu peserta di depannya. Saat dia menempati posisi pertama, tiba-tiba Arjun teringat kejadian di hari ayahnya meninggal dunia. Ayah Arjun adalah seorang petani. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kebun mereka gagal panen yang menyebabkan ayah Arjun terkena serangan jantung lalu meninggal dunia. Kenangan tersebut sempat membuat Arjun kehilangan konsentrasinya. Dia yang tadinya berada di posisi pertama, kini dia berada di posisi terakhir karena terlalu lama diam. Saat itu, masih tersisa beberapa putaran lagi, Lucky dan teman-teman Arjun berusaha mengembalikan konsentrasi Arjun pada perlombaan. Seketika Arjun sadar, dia langsung mempercepat langkahnya dan secara luar biasa berhasil sampai di posisi keempat. Arjun ingin maju lagi, namun peserta di posisi ketiga selalu menghalanginya untuk maju. And he's off! Arjun Wadmare, he's off! He's got a lot to cover up. Tough at this point of time. Ahead of him, Rohan Budrani at number 7. The boy from Thane has gets into the inside, blocking every attempt of his to get ahead. Pada putaran terakhir, Arjun melambat sejenak untuk menemukan momentum dia bisa menyalip. Dan kesempatan itu pun muncul, dia berhasil maju ke posisi ketiga. Kini dia harus bekerja keras untuk mengejar posisi pertama. Semakin dekat dengan garis finish, Arjun berhasil sejajar dengan dua peserta lainnya. Seperti yang sudah dia pelajari sebelumnya, dia kemudian membuka kaki lebar-lebar sehingga kakinya lebih dulu mencapai garis finish. Arjun pun berhasil menjadi juara pertama. Semua orang merasa sangat bahagia dan terharu atas kemenangan Arjun. Sepulangnya ke rumah, Arjun mempersembahkan medali emas pertamanya untuk almarhum sang ayah. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan Goci, Boom, Abdul, dan Bindas yang sudah mulai bersekolah. Mereka berempat ditempatkan di kelas bersama anak-anak kelas junior. Arjun juga kembali bersekolah. Tapi karena sebelumnya Arjun sudah pernah sekolah, dia pun melanjutkan di kelas terakhir dia putus sekolah. Selain sekolah, Arjun juga akan mempersiapkan diri untuk kejuaraan nasional. Seperti itulah kisah tentang seorang anak bernama Arjun yang bermimpi bisa bermain skate dan menjadi skater handal. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.